dia diurapi menjadi seorang raja, ternyata setelah dia menjadi raja, bukan kehidupannya senang, bukan kehidupannya damai, aman-aman, tapi malahan kehidupannya sangat tertekan. Kenapa? Karena dia dikejar oleh musuhnya, yaitu raja zaman itu, yaitu Raja Saul. Tidak hanya sampai situ, saudara. Saat dia menjadi raja, dia dikhianati. Bukan orang lain yang mengkhianatinya, saudara, tapi anak kandungnya sendiri, yaitu Absalom, yaitu ingin merebut tahtanya. Ya. Sehingga ia lari dari Absalom yang ingin mengejar membunuhnya. Yaitu siapakah dia? Yaitu Daud, saudara. Daud dalam kehidupannya bukan aman-aman, saudara. Dia penuh dengan tekanan, dia penuh dengan himpitan, dia penuh dengan kepahitan. Ya. Bukan hatinya yang pahit, tapi sekitarnya. Ya. Dia dikejar oleh musuhnya, tapi hal itu tidak bisa membuat Daud sampai jatuh, tidak bisa membuat Daud hancur, tidak bisa membuat Daud kecewa, saudara. Karena kenapa? Karena Allah berserta Daud. Sehingga dalam tekanan Daud menuliskan nas ini, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kenapa Daud sampai mengungkapkan isi hatinya bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik? Karena Daud masa mudanya dulu sebelum dia diurapi oleh Samuel menjadi raja, dia hidupnya hanya di padang rumput, yaitu menggembalakan domba dari ayahnya Israel. Jadi dia tahu persis bagaimana seorang gembala itu. Ya, haleluya. Dia merasakan campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan tidak membiarkan dia sendiri. Tuhan selalu menuntun, menolong dalam kesesakan, melindungi dia dalam kejaran musuh. Itu seperti seorang gembala. Sehingga Daud menulis bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Bapak Ibu yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Daud sering berkata, ya, kalau orang mau lihat selanjutnya dalam kitab Mazmur 42 ayat 12 mengatakan bahwa mengapa gelisah engkau hai jiwaku? Ya. Mengapa engkau gelisah? Kenapa dia gelisah, saudara? Kalau banyak pikiran, kalau orang gelisah itu dia berjiwa gelisah, banyak pikiran. Kalau gelisah dia berjiwa ujung-ujung stres. Soalnya tidak mau makan, ya muncullah penyakit. Itu dia berjiwa gelisah. Daud pernah mengalami hal itu, saudara. Sehingga dia mengatakan dalam Mazmur 42, hai jiwaku, mengapa engkau gelisah? Ya. Karena tekanan begitu berat di lingkungan kehidupannya, saudara. Di dalam rumahnya tidak lagi dipercaya, karena anaknya sendiri mau membunuh dia. Haleluya. Tapi hari ini Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku, saudara. Waktu Daud dikejar oleh Saul, dia kekurangan. Dia tidak bawa bekal, dia tidak bawa air, dia kehausan. Tapi yang dimaksud di sini tidak kekurangan, yaitu sesuatu hal yang baik, yaitu pertolongan Bapa, perlindungan Bapa, kasih sayang Bapa tidak pernah berkurang dalam hidupnya, sehingga selalu luput dalam kejaran Saul. Bapak Ibu yang diberkati dalam kasih Tuhan, bila kita melihat nas ini, sini ada dua berkat, ya. Di ayatnya yang pertama, sini mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat 1 dan ayat 2 ini merupakan berkat jasmani, ya. Tuhan menuntun orang ke air yang tenang. Tuhan memberikan orang ke rumput yang hijau.
hijau. Bapak Ibu yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, meskipun orang hidup dalam berkekurangan, meskipun orang hidup mengalami rintangan, mengalami ujian, pencobaan, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang. Tuhan tetap memberikan orang di rumput yang hijau. Mengapa saudara? Karena kasih sayangnya yang penuh berlimpah. Orang tidak pernah kekurangan makan, ya. Orang tidak pernah kekurangan pakaian. Terlebih orang tidak pernah kekurangan damai sejahtera. Rumput yang hijau, yaitu menceritakan ibarat orang pemakanan setiap hari, pakaian, minuman, apa yang orang pakai gunakan, itu rumput yang hijau. Ya. Dalam Yohanes 4 ayat 9 mengatakan saudara, siapa yang melalui pintu itu, masuk maupun keluar, dia akan menemukan rumput yang hijau. Siapakah pintu itu? Yaitu Yesus Kristus. Siapa yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, siapa yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, dia tidak akan kekurangan satupun yang baik. Saudara, cobaan boleh datang, ujian boleh datang, ya. Mungkin orang sering mengalami, aduh, dapat dengar orang bilang begini, aduh, dapat dengar, ya, tekanan begitu menghimpit. Tapi ingat saudara, itu tidak akan membuat orang hancur, tidak akan membuat orang jatuh. Kenapa? Karena orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin saudara. Ya, haleluya. Orang mengimani, ya, firman Tuhan ini, karena ini adalah suara Tuhan sendiri, bahwa Dia adalah Gembala Agung, yaitu Gembala yang baik. Bapak Ibu yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, setiap hari orang mengalami kehidupannya penuh damai, berkecukupan dalam orang kehidupan sehari-hari. Itu karena apa? Bapa yang agung, Gembala yang agung memelihara hidup kita. Ya. Ayatnya yang ketiga mengatakan bahwa Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ini merupakan berkat rohani, ya. Ia menyegarkan jiwaku, ya. Jadi saudara, kalau orang sama dengan Daud tadi alami, kenapa jiwaku gelisah? Hai jiwaku, kenapa engkau gelisah? Datanglah pada Yesus. Hanya Yesus yang mampu menyegarkan jiwamu, ya. Kenapa orang harus datang kepada Yesus dalam Roh Kudus? Karena saudara, di dunia ini, mau saudara terdekat, mau orang lain, mau orang kaya, mau siapapun di dunia ini, tidak mampu menolong orang, ya. Dunia ini tidak mampu menolong orang saudara, karena dunia ini terbatas. Hanya Yesus yang mampu menolong kehidupan orang. Apalagi saat jiwa kita gundah gelana, ya saudara, datanglah pada Yesus, karena hanya Yesus yang mampu menyegarkan jiwamu, memulihkan jiwamu, ya. Hanya Yesus. Jadi Bapak Ibu yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus adalah Gembala yang baik, sehingga Tuhan Yesus mampu dan Dia menjanjikan bahwa Dia bisa memberikan berkat jasmani maupun rohani dalam ayat Alkitab ini, ya. Dia mengatakan juga bahwa selain Dia menyegarkan jiwa kita, Dia menuntun kita di jalan yang benar, jalan yang rata, bukan jalan yang bengkok. Karena firman Tuhan mengatakan, ya, Dia menuntun aku di jalan yang benar. Bapak Ibu yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya Gembala yang baiklah, Gembala yang agung, yang mampu mengarahkan orang di jalan yang benar. Ya, di dunia ini tidak ada yang bisa mengarahkan orang di jalan yang benar selain Gembala. Ya, Bapak Ibu yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus,
Gembala agung kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tapi gembala orang yang ada di bumi, yang selalu menasihati kita, yang selalu mengarahkan hidup kita di jalan yang benar, di jalan yang rata yang harus orang tempuh, yaitu Bapak Gembala, yaitu Bapak rohani kita, yaitu Bapak Gembala yang ada di gereja. Ya. Itu gembala yang ada di bumi. Ya. Bapak Ibu yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah gembala yang baik, sehingga Dia mengarahkan kita kepada jalan yang benar, jalan yang mana yang harus orang pilih, yaitu jalan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Orang hidup harus seturut dengan firman Tuhan, dengan perkataan firman Tuhan, bukan dengan perkataan orang. Ya. Jangan orang hidup tergantung dengan orang mau bilang apa, atau dia sana bilang ini. Ya. Ada kalanya saudara dalam hidup ini, saya menemukan ada orang cepat baper, orang bilang cepat minder. Hati-hati saudara. Ya. Dapat dengar orang bilang begini, dia dengar lewat telinganya, bukan sampai situ, dia simpan di hatinya, bukan cuma sampai simpan. Ya. Dia merenung sampai berniang-niang di telinga. Haleluya saudara. Hati-hati kalau perkataan itu bukan perkataan berkat. Hati-hati. Kalau itu perkataan negatif yang bisa membuat engkau jatuh, buang jauh-jauh saudara. Ya. Kalau ada sedikit perkataannya menyinggung, buang saudara. Atau engking dalam nama Yesus. Ya. Sehingga tidak masuk di hatimu, sehingga nananya tidak mau simpan, sehingga nananya tidak mau menyiang-nyiang ingat-ingat kalimat itu, ya. Sehingga Anda bisa memberi, ya, waktu atau tidak kepada iblis bisa merusuk hatimu. Jangan sampai saudara di hari-hari ini, di akhir hari zaman ini, ya, akhir-akhir zaman ini, orang dengar-dengar banyak orang mau bunuh diri. Ya. Contohnya di jalan, ya, di Ring Road, ya, jembatan gantung sana di Ring Road, 2 orang, ya, menghabiskan hidupnya dengan melompat. Ya. Bapak Ibu, hidup itu bukan hanya sampai di, ya, disia-siakan. Orang beruntung hari ini boleh datang di bait Allah untuk memuji, memuliakan Tuhan. Ya. Tapi mereka yang mau menghabisi hidupnya hanya dengan, ya, kekecewaan, ya, hanya dengan kehancuran, hanya dengan kepahitan hati, sehingga mereka mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, maka sia-sialah, ya, kehidupan itu. Ya. Sehingga jangan sampai orang memberi celah kepada iblis. Ya. Kalau iblis mencuri, orang pakai damai, orang pakai damai sejahtera, iblis mencuri, hati-hati. Ya. Apalagi sampai iblis bunuh orang kesuka cita, ya, hidup itu bisa dikatakan sebagai hampa. Ya. Hidup yang hampa, ya, karena penuh dengan kepahitan, penuh dengan kekecewaan. Tapi di hari ini Tuhan mengatakan, Dia adalah gembala yang baik, ya, yang memberi engkau berkat jasmani maupun berkat rohani, sehingga jiwamu disegarkan saudara. Ya. Bila orang selalu dekat dengan Tuhan, bila orang selalu berserah sepenuhnya dengan Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap kehidupan kita. Kalau ada satu masalah, sunyana mampu berpikir, jangan pikir di Ring Road, ya, jangan melompat di sana. Tapi bersujudlah di kaki Tuhan, ya. Curhat yo pada Tuhan Yesus. Pasti Tuhan akan memberikan engkau jalan keluar. Berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Jadi saudara, Daud meskipun dia merasakan bagaimana dia berbaring dalam rumput yang
lembah kegelapan, saudara. Lembah kegelapan itu hidup yang penuh kegelapan. Kita tidak bisa melihat, ya, kelam. Ya. Orang tidak tahu arah kemana. Ya. Hidup yang penuh penderitaan, hidup yang penuh dengan lembah air mata. Tapi Daud bilang apa? Meskipun kita dalam lembah kegelapan, kalau kita bersama Tuhan, aku tidak akan takut, saudara. Itu Daud alami, ya. Jangan orang nanti dalam kelimpahan, ya, nanti dalam rumput yang hijau, dalam air yang sudah ditenangkan, orang merasa kehadiran Tuhan. Tidak, saudara. Meskipun orang terhidup, orang ada di dalam lembah kegelapan sekalipun, Yesus ada di sana, bersama-sama dengan kita, menolong kehidupan kita. Jadi jangan takut, saudara, menghadapi hidup ini. Teruslah melangkah bersama Yesus, ya. Akan mengikuti aku seumur hidupku. Jadi kebajikan dan kemurahan itu selalu ikut orang berangkat dimanapun orang berada. Yang penting Yesus selalu bersama orang. Yang penting orang selalu bersama dengan Yesus. Itu, saudara, yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, meskipun Daud mengalami betapa himpitnya tekanan dalam hidupnya, di ayat yang terakhir berkata Bapak bahwa, ya, dan aku akan diam di rumah Tuhan, ya, sepanjang masa.